Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Batas Channel YouTube yang menyajikan kisah teladan para sahabat Nabi serta orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami ambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kisah seorang ahli ibadah yang membuat para malaikat kagum kepada orang tersebut. Namun di akhir kehidupannya ia menjadi kafir dan menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Hasan rahimakumullah. Dahulu di sebuah kota hiduplah seorang ahli ibadah bernama Barseso. Seorang kiai yang mempunyai banyak sekali keramat. Pada saat itu hampir seluruh kota mengenal Barseso. Tidak heran jika dirinya mempunyai kurang lebih 60.000 murid. Dan karena keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang kiai, hampir seluruh muridnya bisa berjalan di atas angin tanpa menyentuh tanah. Dan tentu saja keanehan-keanehan lain yang sulit dilakukan oleh manusia biasa, namun dengan mudahnya para murid Barseso melakukan keanehan-keanehan tersebut. Semua itu tidak lepas dari keramat yang dimiliki oleh kiai mereka. Jangankan manusia biasa, bahkan malaikat pun menaruh kagum dengan ketaatan serta ketekunan Barseso dalam beribadah. Para malaikat tidak segan untuk memuji sang kiai, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda kepada para malaikat, "Untuk apa kalian merasa kagum kepadanya? Aku adalah zat yang maha mengetahui perkara yang tidak kalian ketahui. Dalam ilmuku, orang tersebut akan meninggal dalam keadaan kafir dan menjadi penghuni neraka selama-lamanya." Pada saat itu, iblis sang raja syaitan juga mendengar sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akhir yang akan menimpa Kiai Barseso. Sahabat Hasan rahimakumullah, sudah menjadi janji iblis jika dirinya akan menggoda setiap umat manusia agar lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang ahli beribadah, tentu iblis sangat marah. Dan ketika iblis mendengar kabar tentang akhir yang akan menimpa Kiai Barseso, dirinya bertekad akan menghancurkan sang ahli ibadah dengan tangannya sendiri. Maka datanglah iblis ke tempat Kiai Barseso dengan menyamar sebagai sosok seorang yang ahli beribadah. Sungguh luar biasa tipu daya iblis. Ia melakukan ibadah di tempat Barseso selama berhari-hari tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur. Melihat ada orang yang beribadah sedemikian rupa, sang kiai bertanya kepada orang tersebut, "Siapa dirimu dan apa yang engkau inginkan?" Iblis menjawab, "Aku adalah seorang ahli ibadah dan aku akan menolongmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sang kiai menjawab dengan penuh wibawa, "Orang yang beribadah kepada Allah, cukuplah bagi dirinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai temannya." Mendengar jawaban sang kiai, iblis laknatullah berdiri seraya berkata, "Apakah kau tidak melihat aku bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur selama berhari-hari?" Barseso pun menjawab, "Apa yang engkau katakan benar adanya. Aku sudah beribadah bertahun-tahun tapi aku tetap makan dan tidur. Aku tidak bisa melakukan apa yang engkau lakukan. Apa yang harus aku kerjakan agar aku bisa meniru seperti dirimu?" Iblis pun menjawab, "Lakukanlah kemaksiatan, kemudian bertaubatlah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemurah. Dengan begitu kamu akan menemukan manisnya ketaatan." Barseso kembali bertanya, "Bagaimana aku melakukan kemaksiatan, sementara selama umurku aku selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Iblis kembali berkata, "Engkau tidak tahu bagaimana butuhnya seorang yang melakukan dosa terhadap belas kasihan serta ampunan. Itu yang membuat seorang pendosa lebih bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mendapat ampunannya." Barseso terdiam,
merasa ucapan iblis ada benarnya. Selama ini dirinya tidak pernah melakukan kemaksiatan. Mungkin itu yang menyebabkan dirinya tidak bisa beribadah seperti orang yang sekarang ia ajak bicara. Dan setelah berpikir cukup lama, Barsesu pun bertanya, "Menurutmu kemaksiatan apa yang harus aku lakukan?" Iblis pun menjawab, "Lakukanlah zina. Dengan begitu taubatmu akan bersungguh-sungguh." Sontak Barseso menjawab, "Aku tidak akan melakukan zina. Dosa dan dampaknya terlalu besar untukku. Kalau begitu lakukanlah pembunuhan." Ucap iblis kembali memberi saran, "Aku pun tidak akan melakukan pembunuhan. Seperti halnya zina, pembunuhan terlalu besar dosa dan dampaknya." Kembali Barseso menjawab dengan penuh keraguan, "Kalau begitu, minumlah arak. Bukankah meminum arak dosa serta dampaknya lebih sedikit daripada zina dan pembunuhan?" Alhasil, Barseso pun menerima saran terakhir dari iblis. Dengan pertimbangan dari ketiga dosa yang diusulkan, meminum arak lebih sedikit dosa serta dampak yang akan ditimbulkan. Maka pergilah Barseso ke kota yang jauh dari tempatnya. Ketika sampai di kota yang dituju, Barseso melihat wanita yang sangat cantik yang menjual minuman keras. Ia pun membeli minuman dari wanita tersebut dan meminumnya sampai mabuk. Namun ketika akal sehatnya hilang, ia pun melakukan zina dengan sang penjual minuman. Sialnya, saat ia berzina, suami si perempuan memergokinya, membuat mereka berkelahi dan akhirnya Barseso membunuh si suami. Iblis kembali merubah wujud sebagai manusia biasa dan melaporkan kejadian itu kepada raja, hingga akhirnya Barseso ditangkap. Barseso dijatuhi hukuman dengan 80 cambukan karena meminum khamar, ditambah 100 cambukan karena berzina. Sementara untuk hukuman pembunuhan yang ia lakukan, Barseso disalib sebagai ganti darah yang telah ia alirkan. Di saat ia disalib, iblis mendatanginya dengan rupa orang biasa. Iblis berkata, "Apa yang membuatmu melakukan hal ini?" Barseso pun menjawab, "Aku disesatkan oleh teman yang buruk." Iblis kembali berkata, "Sesungguhnya aku mengenalmu, dan aku mengikuti majelis ibadahmu selama bertahun-tahun. Jika engkau mau, aku akan menurunkanmu." Barseso pun menjawab, "Turunkan aku dan aku akan melakukan apapun yang engkau inginkan." Iblis pun menjawab, "Sujudlah sekali saja kepadaku." "Bagaimana aku bisa bersujud sementara keadaanku tersalib?" jawab Barseso. "Sujudlah dengan kepalamu atau dengan membungkukkan badanmu kepadaku." Akhirnya Barseso pun melakukannya dan jadilah dia seorang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika Barseso sudah melakukan hal itu, iblis dengan liciknya berkata, "Aku tidak ikut campur urusanmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, sang penguasa jagat raya." Sahabat Hasan rahimakumullah, dari kisah di atas ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, bahwa iblis bersama pasukannya memiliki 1000 cara untuk menipu kita para umat manusia. Mereka tidak akan segan-segan menjadi ahli ibadah demi menyesatkan kita semua. Yang kedua, janganlah kita menganggap enteng suatu kemaksiatan, karena dari satu kemaksiatan yang kita anggap ringan bisa menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar. Dan yang terpenting, kita harus selalu ingat bahwa akhir kehidupan kita yang menjadi penentu amal-amal kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta semoga kita semua beserta keluarga kita mendapat akhir yang husnul khatimah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tetap dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.